Gimana? Ganteng kan mobil ini? Bukan. Ini bukan seal yang dijadiin SUV. Ini adalah sebuah Denza. Ini adalah Denza N7. Sebuah crossover listrik dan juga luxury. Ganteng pula. Seperti apa mobil ini? Yuk langsung kita bahas. Ya, welcome back to Autonet Max. Dan saya masih ada di Shenzhen lagi. Di sebelah saya ada sebuah Denza N7, sebuah crossover dari Denza. Bukan yang paling baru memang, tapi kalau di crossover memang salah satu yang paling baru. Tidak sebaru Z9 atau Z9 yang sedan ataupun N9. Tapi ini salah satu produk yang di-launching sekitar tahun lalu. Bahkan tahun lalu dan tahun ini udah ganti sedikit wajah depannya. Ini adalah versi facelift 2024. Yang versi 23 gimana? Seperti ini. Jadi gimana? Kalian suka yang 24 ini atau yang versi 2023-nya? Jadi ini adalah crossover dengan panjang hampir 4,9 meter. Jadi kalau kalian pikir ini mobil kecil, enggak. Ini mobil kecil, ini mobil gede. Sebagai gambaran, Innova ZNX itu panjangnya sekitar 4,7 meter. Dan ini hampir 4,9 meter. Hampir sepanjang Hyundai Palisade. Jadi enggak kecil. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung bahas desainnya dari bagian depan, samping, dan juga belakangnya. Ya, bagian depannya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, memang sekilas lampunya sipit seperti BYD Seal. Tapi bedanya kan kalau BYD Seal di bagian bawahnya ada kayak ada taringnya lagi, LED DRL. Di sini nggak ada, DRL-nya malah pindah ke bagian sini ya. Dan ini wajah depannya masih menggunakan bahasa desain V-Motion-nya dari Denza. Bukan V ya, tapi V. Itu yang kalian biasanya buat ngukur lingkaran tuh. buat perhitungannya. Dan ada logo Denza-nya di bagian tengah seperti ini, sedangkan bagian sisanya ini clean aja, nggak ada tarikan yang gimana-gimana banget, kecuali di bagian bawah ada ornamen warna hitam glossy dan juga warna silver seperti ini. Sensornya juga ada 1 dan juga 2. Samping ada juga, jadi ada 3 di masing-masing sisi, sama seperti mobil Denza ataupun Vancampau yang lainnya. Bagian atas masih ada kamera untuk ADAS, sedangkan di sini ada kamera untuk kamera 360-nya. Seperti ini bagian depannya, dan dia hadir dengan 2 opsi, yaitu adalah 2 motor AWD ataupun 1 motor RWD. Dan untuk yang versi long range ya, yang RWD kalau nggak salah dia bisa sampai 732 km CLTC. Jauh banget itu. Gimana? Bagian depannya kalian suka? Kita pindah ke bagian samping yuk. Ya, dari bagian samping inilah baru kelihatan bahwa mobil ini itu cukup panjang ya. Dan kita mau bahas pertama dari velgnya. Dia menggunakan velg yang dual tone, warna hitam dan juga silver dengan logo Denza di bagian tengahnya, dengan ban dari Continental Premium Conta. Nah, profilnya 245/45 R20. Jadi ya tipis karena crossover kan sporty. Tapi R20 plus dia menggunakan air suspension, dan ini ada di mode yang paling cepernya. Jadi kalau kalian lihat ini stance-nya bagus, ya karena ini paling cepernya. Kalau kalian lewatin jalan yang busuk, ya tinggal naikin aja biar gak gasuk. Di sini ada ornamen warna silver dan juga hitam, dan ada kameranya juga di sini. Ada kamera di bagian sini juga, dan ada kamera di bagian sini. Jadi di bagian samping aja ada 1, 2, 3 kamera. Sebelah kirinya juga sama, kanan dan kiri, jadi ada 6 kamera. Spionnya di sini dengan LED sense seperti ini. Untuk handle-nya dia model yang pop up, jadi dia akan masuk seperti ini kalau lagi ngunci, dan kalau mau ngebuka tinggal dipencet aja. Nah, dia bisa ngebuka. Seperti itu. Tarik lagi ke belakang, ada ornamen arah aluminium brush di bagian belakang sampai ke pilar C-nya, dan juga dia ada port di sini untuk chargernya. Gimana stance-nya dari bagian samping? Apakah kalian suka? Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ya, ini bagian belakangnya. Kita mau lihat lampunya dulu ya. Lampunya LED dari kiri ke kanan seperti ini nyambung, dan lampu senya di sini sekuensial ya. Di bagian bawah, dan yang paling saya suka adalah rear spoilernya. Dia tembus ke bagian atas seperti ini, ada kameranya, dan high mount stop lampnya panjang seperti ini. Nggak ada ducktail sih, tapi desainnya cukup oke. Emblem EV AWD-nya di sini, bawah aksen aral diffuser hitam dan juga silver seperti ini. Dan kita mau buka bagasinya, sudah poltergear otomatis pasti. Dan bagasinya untuk mobil 4,9 meter nggak gede ya. Dan di bagian bawah sini juga cuma buat nyimpen-nyimpen travel charger doang. Tapi di bagian belakangnya dia ada V2L-nya, dan juga untuk pelipatan ini ada tombol khusus di bagian belakang buat melipatnya. Oke, kita tutup aja. Seperti itu. Kita mau masuk ke dalam, kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, kita masuk ke
baris depan dari mobil ini. Dan kita mau coba posisi yang paling pas gimana. Ya, pengaturannya tentunya sudah elektrik semua ya. Dan kita nggak perlu atur-atur di sini, ada dedicated tombol. Termasuk juga untuk setirnya, dia elektrik juga dan ada dedicated tombolnya. Nggak perlu harus di sini. Bisa ada di sini tapi tetap disediakan dedicated tombol. Kenapa nggak semua brand kayak gitu ya? Ya begitulah. Di sini ada 2 buah wireless charger fast charging 50 watt masing-masing dengan ventilasinya masing-masing. Jadi dia nggak terlalu panas ya tentunya. Apalagi dekat dengan AC seperti ini. Tuas transmisinya di tengah seperti ini masih model kayak tradisional aja. Tapi justru kita sebenarnya suka yang seperti ini. Karena ya ergonomis saja, enak dipegangnya, nggak perlu yang di sini juga. Tanpa mengubah 2 tombol di sini dan detailnya juga bagus ala-ala diamond seperti ini. Sayangnya yang di sebelah sini ini tombol-tombolnya tuh kapasitif gini ya. Jadi touch gini. Ini kalau kalian dengar suara karena kita nyalain hazardnya. Oke, kalau kita udah matiin dia suaranya akan mati. Tombol-tombol yang di sini ini untuk mode berkendaranya juga dia masih dikasih tombol fisik. Ada 2 buah cup holder, kuncinya seperti ini dan di tengah masih ada konsol tengah yang gede sampai dalam segini ya tangan saya. Dan agak dingin, sepertinya dia ada kisi dari AC-nya tapi bukan kulkas. Agak sedikit beda ya. Dan di bagian tengah sini masih ada tempat buat simpen-simpen barang dengan Type C di sini, Type A dan juga ada untuk micro SD gitu ya, mungkin buat nyimpen map dan juga ada port 12 voltnya di sini. Seperti Denza pada umumnya, dia ada 1 dan 2 layar di sini. Yang sebelah sini untuk infotainmentnya penumpang depan, yang sini tentunya untuk panel instrumen. Ada driving monitoring system di sini, ada kameranya, dan di sini ada IOV-nya karena ada tombol SOS juga. Ada lampu juga LED yang sudah elektrostatis dan di sini juga sudah elektrokromatik untuk spionnya. Setirnya somehow mirip dengan Denza D9 ya. Tombol-tombol multimedia sebelah kanan, sebelah kirinya ADAS dan juga kamera 360. Ada pedal shifternya juga dan di sini untuk wiper, di sebelah kiri untuk lampu sen dan juga lampu-lampu yang lainnya. Ya, buka pintunya juga tekan tombol aja dia langsung kebuka dan head unitnya nih yang gede banget. Sebenarnya kalau kita posisi duduk seperti ini agak ganggu ya ke tengah seperti itu. Ya, ini resiko dari head unit gede. Sayangnya bahasa Mandarin. Kayaknya anak atau Netflix emang harus belajar bahasa Mandarin. Tapi di sini cukup fluid ya dengan banyak fitur. Ini home-nya seperti ini. Terus dia bisa split dong kanan dan kiri, bisa buka apa ya. Bagus juga nih. Dan ya ada kamera 360-nya juga seperti ini. Sorry ini dashcam yang di depan ya, bukan kamera 360. Kamera 360-nya yang di sini. Ya, kita bisa lihat-lihat seperti ini. Oke, so far itu aja. Kita lihat ke bangku baris belakang. Oke, jadi kita udah di bagian baris kedua dari si Denza N7 ya. Dan di sini kelihatan bagian depannya pakai kursi model bucket seperti ini ya, yang sporty dan tentunya agak beda dengan beberapa Denza yang lain. Di sini ada pocket kanan dan juga kirinya. Ada untuk ventilator dan juga heated seatnya untuk tombol-tombolnya di sini. Ada AC juga, ada Type A dan juga Type C untuk charging. Dan di sini kita bisa punya armrest yang gede banget dengan tempat penyimpanan yang berlapis biru dan ada layarnya. Ini layarnya kita unlock, kita bisa buat AC ya untuk blowernya, untuk suhunya dan sebagainya. Bisa untuk multimedia juga dan beberapa pengaturan yang lain termasuk juga pengaturan kursinya. Wow, cukup komplit ya di sini. Dan duduknya juga ya kaki memang agak naik, tapi kalau kalian perhatikan ya di bagian kanan dan kiri ini agak maju nih. Jadi sebenarnya walaupun agak naik dikit tapi ini supportnya full malah. Ya memang ruang nggak banyak banget ya. Ruang kepala masih sisa banyak karena dia punya panoramik yang gede banget ya seperti ini. Tapi ruang kaki memang sisanya nggak terlalu banyak. Ya seperti itu aja. Ada lampu elektrostatis di sini. Dan juga ada hook juga di sini. Dan udah itu aja untuk bagian baris keduanya. Oke, berikutnya kita nyobain si Denza N7. Ini sebuah crossover ya. Sekarang kita pakai seatbelt dulu. Dan kita, lagi-lagi kita harus adjust dulu ya posisi berkendara kita.
Oke. So, kita coba akselerasi. Wow. Ya. Wow. Yes, ini karena mobilnya dia lebih kecil ya. 4,8 meter. Jadi dia dikontrolnya lebih gampang dia. Kita akan coba slalom. Ya, dan terakhir tikungan, yes. Oke. Ya, mobilnya lebih kecil jadi kita bisa lebih ngontrolin lebih baik, tapi ini malah pure EV karena tadi yang Z9 itu adalah PHEV. Oh, thank you. Oke, jadi setelah lihat eksterior, interior, kita sampai di kesimpulan. Seperti apakah mobil ini? Sejauh ini sih ya belum ada rencana bahwa mobil ini masuk Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat desainnya, kita lihat feature-nya, kita lihat performance-nya, kita lihat range-nya, ada air suspension, ya kita kepengen dong mobil seperti ini. Apalagi crossover kan laku banget di Indonesia. Jadi kita harapannya bisa masuk ke Indonesia. Entah kapan, tapi karena densanya masuk tahun depan, kita harapannya segera juga masuk. Oke, kayaknya itu aja dari Autonemex kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikToknya Autonemex, dan juga websitenya Autonemex. Itu aja, karena teman-teman udah pada mau ke restoran, jadi kita harus cabut. Sampai ketemu lagi.